Ternyata, terlalu banyak membawa pemain naturalisasi, justru bisa bikin prestasi timnas Indonesia jeblok. Kita semua sangat berharap untuk timnas bisa juara. Salah satu caranya adalah dengan menyuntik kekuatan timnas dengan pemain naturalisasi atau dengan pemain keturunan. Coach Shin Tae-yong sendiri juga udah mengajukan nama-nama pemain keturunan yang sepertinya akan dibutuhkan untuk menambah kekuatan timnas. Tapi, kita harus berhati-hati. Fakta sejarah mencatat jika jumlah pemain naturalisasi yang dibawa, ternyata juga berpengaruh ke prestasi timnas di Piala AFF. Cerita timnas dengan pemain naturalisasi dimulai di Piala AFF 2010. Waktu itu timnas cuma bermodal Christian Gonzalez sebagai pemain naturalisasi. Sebenarnya ada nama Irfan Bahdim, tapi menurut media, dari kecil dia udah berpaspor Indonesia, jadi gak bisa dihitung sebagai naturalisasi. Tim asuhan Alfred Riedel tersebut ternyata berhasil tembus ke final, walaupun akhirnya harus kalah oleh Malaysia. Setelahnya, di Piala AFF 2012, timnas memboyong cukup banyak pemain naturalisasi baru. Sampai ada 3 pemain yang dibawa. Ada nama Rafael Maitimo, Tony Kassel dan yang terakhir John van Boekering. Tapi sayangnya, tim asuhan Neil Maizer tersebut gagal total. Timnas malah gak lolos grup, setelah hanya bisa seri versus Laos dan ditekuk Malaysia 2 gol. Setelah kegagalan 2012, timnas memboyong lebih banyak lagi pemain naturalisasi buat Piala AFF 2014. Totalnya sampai 4 pemain. Ada nama Christian Gonzalez, Rafael Maitimo, Victor Igbonevo dan Sergio Van Dijk. Nama terakhir bukan pemain Liverpool. Tapi, harapan tinggi untuk berprestasi justru malah pupus. Raihan tim asuhan Alfred Riedel tersebut ternyata sama aja dengan sebelumnya, gagal lolos ke semifinal. Timnas Garuda cuma bisa seri lawan Vietnam 2-2, dan terbantai oleh Filipina 4 gol tanpa balas. Di Piala AFF 2016, kali ini timnas Indonesia lebih slow, dengan cuma bawa 1 pemain naturalisasi. Hanya Stefano Lillipali aja kali ini, gak ada pemain naturalisasi yang lain. Hasilnya justru di luar dugaan. Alfred Riedel membawa tim ini sukses sampai final, walaupun akhirnya harus kalah dari Thailand. Kesuksesan di 2016, ingin dilanjutkan dengan menambah amunisi pemain naturalisasi di Piala AFF 2018. Kali ini selain Lillipali, Beto Gonçalves turut dibawa untuk menambah kekuatan. Tapi, entah kenapa, sekali lagi justru timnas gagal total. Tim yang dikomandoi Bima Sakti ini, harus menelan pil pahit gak lolos fase grup. Cerita timnas bareng pemain naturalisasi memang cukup aneh. Ketika cuma bawa 1 aja, bisa tembus final. Tapi ketika jumlahnya lebih dari 1, justru hasilnya sebaliknya, gagal lolos fase grup. Oke, itu tadi dari sisi sejarah. Bagaimana dengan Piala AFF selanjutnya yang berlangsung 1 bulan lagi? Coach Shin Tae-yong kelihatannya akan sangat mungkin membawa pemain naturalisasi. Dari pemain yang dibawa pemusatan latihan ke Turki aja, udah ada 3 pemain naturalisasi. Terdapat nama lama seperti Victor Igbonevo dan Ezra Walian. Untuk muka baru ada bek belia kelahiran Thailand, Elkan Bagot. Sedangkan 4 pemain keturunan lain juga sedang diusahakan untuk sesegera mungkin menyandang status WNI. Ada nama Sandy Walsh, Jordi Amat, Kevin Dix, dan yang terakhir Mees Hilgers. Jika benar, akan menarik untuk ditunggu, apa timnas akan mengulang sejarah kelam dengan terlalu banyak bawa pemain naturalisasi. Atau sebaliknya, Shin Tae-yong justru bisa mematahkan rantai kutukan ini. Klik like dan subscribe, lalu nyalakan tombol lonceng untuk selalu dapat update terbaru dari channel Dribble9 ini.